saya Riri Gusminardi, saya dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teks cerita novel sejarah. Di dalam teks cerita novel sejarah ini, dia menceritakan tentang masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejahteraan, baik bersifat naratif atau deskriptif. Di dalam naratif ini itu disajikan urutan waktu atau kronologis, dan di dalam deskriptif itu terdapat tentang simbolasi verbal. Dan di sini ada juga jenis cerita sejarah terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan fakta sejarah dan berdasarkan teks cerita sejarah fiksi. Jenis rekon atau cerita ulang itu terbagi menjadi tiga: rekon pribadi, rekon faktual, dan rekon imajinasi. Saya akan menjelaskan satu persatu. Di dalam rekon pribadi ini, dia cerita yang memuat kejadian dan penulisannya terlibat secara langsung. Dan rekon faktual, cerita yang memuat atau kejadian faktual seperti eksperimen ilmiah, laporan polisi, dan lain-lain. Sedangkan rekon imajinatif yaitu cerita yang memuat kisah faktual yang dikayalkan banyaknya dan diceritakan secara lebih rinci. Dan berdasarkan penjelasan tersebut, novel sejarah dapat digolongkan dalam rekon imajinatif sebab novel tersebut berdasarkan atas fakta-fakta sejarah yang kemudian dikisahkan kembali dengan sesuatu pandang lain yang tidak muncul dalam fakta. Misalnya emosi kegemaran dan keluarga. Dan di sini terbagi struktur. Ada juga struktur teks sejarah. Struktur teks sejarah itu terbagi menjadi 6. Yang pertama, pengenalan situasi. Di dalam pengenalan situasi cerita ini atau yang disebut dengan orientasi, dia itu terdapat menjadi bagian pengarang memperkenalkan setiap settingan cerita, baik waktu, tempat, peristiwa, maupun suasana. Dan juga disajikan dengan mengenalkan para tokoh, menata adegan dan hubungan antar tokoh. Yang kedua, pengungkapan peristiwa. Di dalam pengungkapan peristiwa ini ada bagian yang dijadikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaan bagi para tokohnya. Yang ketiga ini menuju konflik. Di dalam menuju konflik ini terjadilah peningkatan perhatian, bisa berupa kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan sebagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaan tokoh. Yang keempat ini puncak konflik atau klimaks. Di dalam puncak konflik ini ada bagian yang disebut dengan klimaks. Bagian ini akan menentukan bagaimana perubahan nasib bebas tokohnya. Yang kelima itu penyelesaian. Di dalam penyelesaian ini atau yang disebut dengan resolusi, bagian ini berisi tentang penjelasan ataupun penilaian tentang setiap atau nasib yang dialami oleh tokoh tersebut. Dan setelah mengalami peristiwa puncak
pada bagian sebelumnya. Bagian ini juga sama dinyatakan sebagai wujud atau kondisi akhir yang dialami para tokoh. Yang keenam ini koda. Koda yaitu bagian yang berupa komentar maupun keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup. Komentar yang dimaksud bisa disampaikan langsung oleh pengarang atau mewakili pada seorang tokoh. Tidak semua novel memiliki koda. Bahkan novel-novel modern lebih banyak menyerahkan simpulan akhir ceritanya di dalam cerita ini kepada para pembacanya. Dan novel sejarah ini akan membantu dan mengakrabkan suatu masyarakat baik pada kisah masa lalu bangsanya yang dikemas dalam sebuah buku. Dengan demikian itu, pendidikan dalam novel dapat menanamkan atas cerita pada bangsanya. Dan di sini terdapat juga fungsi teks sejarah. Fungsinya itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, rekreatif, inspiratif, instruktif, dan edukatif. Ciri-ciri teks sejarah itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, menampilkan latar masa lalu. Dan kita itu akan menampilkan latar masa lalu yang terjadi pada dulu. Yang kedua, disajikan secara kronologis. Yang ketiga itu berisi berupa fakta atau fiksi yang tadi saya jelaskan di awal. Yang keempat itu sering menggunakan konjungsi temporal. Informasi dan umum unsur pembangun teks sejarah. Ada beberapa langkah-langkah yang menemukan informasi penting dalam teks sejarah. Apa itu? Terbagi menjadi 3. Nah, yang pertama itu membaca teks cerita atau novel sejarah dengan sesakna, dengan bareng-bareng. Yang kedua itu mengidentifikasi. Kita itu mengidentifikasi dalam pokok isi dalam teks cerita atau novel sejarah tersebut. Yang ketiga itu mencatat pokok-pokok isi dalam teks atau novel sejarah, kayak mencatat kesimpulan dari isi sejarah tersebut yang penting-pentingnya. Dan terbagi juga ada unsur pembangun teks sejarah. Unsur pembangun teks sejarah itu terbagi menjadi 2, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Di dalam intrinsik ini terdapat tema tokoh atau penokohan, sudut pandang, alur, latar, serta amanat. Dan di dalam ekstrinsik itu terdapat kebesaran pemerintah, corak penceritaan, unsur keagamaan, unsur politik, unsur ekonomi, dan unsur sosial. Nilai-nilai dalam teks sejarah. Nilai-nilai dalam teks sejarah itu berisi tentang novel, kepahlawanan, religius, budaya, dan serta sosial. Di dalam penyusun teks sejarah ini terdapat wawancara dan serta
menulis kreatif, kayak misalnya menulis yang bikin seseorang itu menarik sama novel tersebut. Terdapatlah langkah-langkah penting dalam teks sejarah. Yang pertama itu membaca keseluruhan naskah teks cerita sejarah. Yang kedua itu mencermati kesalahan. Misalnya kalau ada yang kesalahan itu gitu, mencermati kesalahan penggunaan ejaan, kesalahan penulisan ataupun tanda baca di dalam teks cerita tersebut. Yang ketiga itu memperbaiki kesalahan yang ditemukan dalam naskah teks sejarah yang telah kita baca. Jadi menemukan kesalahan. Dan terdapat juga kaidah kebahasaan teks sejarah. Yang pertama, menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Yang kedua, menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu, konjungsi kronologis, temporal seperti sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian itu, seperti itu contohnya. Dan yang ketiga itu menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan agar lebih berjelas dalam cerita teks novel tersebut. Yang keempat itu menggunakan banyak kata kerja ulang yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tutusan seseorang tokoh oleh pengarang tersebut. Misalnya mengatakan bahwa menceritakan tentram atau kedamaian, menuntut, terus pengungkapan, dan menanyakan penyataan. Yang kelima itu menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan oleh si cerita tersebut atau yang dirasakan oleh tokoh cerita novel dalam sejarah ini. Misalnya merasakan, menginginkan, mengharapkan. Oke, seperti itulah contohnya. Yang keenam ini menggunakan banyak dialog. Di dalam teks cerita sejarah itu harus menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan aturan langsung dalam cerita teks sejarah novel. Yang ketujuh ini menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana dalam cerita teks novel sejarah, di dalam cerita novel teks sejarah itu. Demikianlah
saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.